Saya pengen tahu kalau di protokoler sampai saat masuk awal pun saya belum tahu protokoler itu apa. Karena zaman saya dulu itu protokoler belum dikenal. Hal yang tidak boleh di protokoler satu, menunda masalah. Protokoler kegiatan yang bagus, protokoler kegiatan yang baik. Bukan kumpul biasa, tapi ini sila rasa. Silaturahmi berbagi rasa bersama Alwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat KPM, ketemu lagi dengan saya Muhammad Fikri Marullah di acara Sila Rasa volume pertama. Ini merupakan Sila Rasa pertama di KPM periode Asra Jingga ini. Nah sebelum itu mungkin Bapak perkenalkan terlebih dahulu Pak ke sobat-sobat KPM yang ada di rumah atau dimanapun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saat sobat KPM ya, protokoler mahasiswa Wisba. Saya Firmansyah, ya. Saya dulu angkatan kedua di protokoler. Ya. Kalau dulu namanya unit protokoler. Untuk memulai, mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit gitu tentang pengalaman Bapak saat menjadi pengurus di unit KPM dan apa sih yang menjadi pendorong Bapak untuk bisa dan mau bergabung dengan organisasi ini? Oke, terima kasih. Saya dulu di protokoler masuk karena saya melihat ini, karena zaman saya dulu itu protokoler belum dikenal, ya. Tapi saya melihat ada sesuatu yang berbeda ya dari unit kegiatan mahasiswa. Kebetulan saya dulu ikut kegiatan mahasiswa. Protokoler adalah bagaimana supaya acara yang dimaksudkan oleh yang punya kegiatan itu bisa berlangsung dengan sukses dan baik. Nah, itu pengalaman saya saat itu. Contohnya gini, yang sederhana, bagaimana kita menghadapi masalah. Di protokoler itu banyak banget hal yang tidak boleh di protokoler. Satu, menunda masalah. Ya, kebayang kalau kita lagi event lah, lagi kegiatan, ada masalahnya ditunda, ya. Ditunda karena beberapa sebab. Bisa jadi karena kita tidak tahu kalau itu masalah. Bisa jadi ditunda karena kita melihat masalahnya itu kita tidak bisa atasi. Atau kita bisa melihat masalah itu biarkan diselesaikan oleh yang lain. Tapi ketika saya masuk unit protokoler, ya kebetulan saya jadi ketua pengurus juga, dan teman-teman unit protokoler itu tahu yang namanya acara itu harus sukses. Masalah sekecil apapun ya harus diselesaikan saat itu juga, sudah selesai. Nah, pelajaran-pelajaran itu nanti akan berguna bagi kita ya di kehidupan nantilah. Oke, Bapak. Kan tadi Bapak membahas tentang tantangan dan lain sebagainya, juga permasalahan-permasalahan yang terjadi. Nah, dari hal tersebut pasti ada momen-momen yang berkesan yang Bapak alami gitu. Bisakah Bapak berbagi cerita momen-momen yang berkesan sampai sekarang gitu Pak, ketika masuk protokoler gitu? Oke, yang berkesan yang pasti sampai sekarang entah kenapa terutama teman seangkatan ya, karena pada saat itu kegiatan-kegiatan kita itu boleh dikata memang teman di ketika angkatan saya itu masing-masing orang itu selain di protokoler juga ikut kegiatan yang lain. Tapi seolah-olah pada saat ke protokoler kita seolah-olah kembali ke rumah gitulah. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan dulu ya, itu dimulai dengan kita saling pengertian, saling memahami ya, sehingga komunikasinya itu lancar ya. Sampai sekarang pun ya kita masih tetap berhubungan baik dengan teman-teman. Berarti silaturahmi tetap harus terus dijaga ya Pak sampai sekarang. Tidak harus ya, tapi terbentuk dengan sendirinya. Terbentuk dengan sendirinya. Baik.
Menarik sekali Bapak. Nah, terus juga kan Bapak selama aktif di Ya. protokoler ini pasti ada banyak pengalaman-pengalaman berharga Ya. gitu. Nah, apa sih yang salah satu pencapaian terbesar Bapak selama menjadi anggota protokoler dan bagaimana pengalaman tersebut bisa membentuk Bapak sampai sekarang? Oke, pengalaman berharga sebenarnya banyak ya pengalaman berharga. Karena ya sekali lagi kebetulan saya ditunjuk menjadi ketua unit ya, ketua unit protokoler. Eh, Pengalaman berharganya itu saya rasakan menjadi berharga pada saat saya setelah tidak di protokoler. Jadi pada saat protokoler mungkin saya merasakan pengalaman, oh ya biasa ya, karena saya mengatakan ternyata setelah di luar itulah baru kita lihat merasakan bahwa itu berharga. Yang paling gampang adalah pada saat eh, kita memimpin menjadi lead. Bukan karena saya ketua, tapi di protokoler semua menjadi lead ya, memimpin di bagiannya masing-masing. Kalau dulu namanya lasar ya, terus sekarang apalagi namanya di bagian bagian pada saat satu bagian acara itu ada yang di depan, di belakangnya masing-masing kan punya lead, punya pemimpin. Bagaimana itu bisa menyelesaikan masalah dengan itu tadi dengan tepat dan cepat. Itu nanti akan kita rasakan teman-teman pada saat di kehidupan nyata. Gitu. Setelah kesan pertama kali itu membentuk pengalaman gitu Ya. pengalaman kita selanjutnya, bagaimana kesan pertama Bapak untuk memengaruhi keputusan untuk terus aktif di protokolnya gitu Pak? Oke, untuk terus aktif ya itu tadi, karena seperti saya tadi jelaskan, kenapa saya terus aktif protokoler, bicara karena memang mungkin saya suka ya, saya menikmati ya, bagaimana saya bertemu dengan orang, bagaimana saya bertemu dengan eh, orang dengan berbagai tipe dari semua kalangan, dari mulai dosen, rektor, teman-teman, tamu undangan, eksternal, itu kan karakteristik yang berbeda-beda. Dulu di protokoler saya bisa bisa ketemu, kan zaman dulu ya, saya kalau ketemu orang orang terkenal kan happy lah. Ternyata saya bisa, padahal orang lain nggak. Dan saya bisa kalau jadi liaison officer ya, itu kan kita yang menyambut, kita yang terima, kita yang ngajak ngobrol sebelum tamunya apa dipersilahkan masuk ke acara. Nah itu hal-hal itu, momen-momen seperti itu yang cuma sebentar ngobrol sama orang-orang yang saya katakan orang-orang yang saya kagumi saat itu momen 5 menit 10 menit itu saya gunakan, saya manfaatkan untuk bisa mendapatkan sesuatu yang minimal quotes, minimal pengalaman, atau minimal saran dari beliau. Nih buat saya sebagai mahasiswa saya harus ngapain. Nah, itu saya banyak dapat dari protokol. Karena kalau nggak ada protokol saya nggak, saat itu mungkin nggak punya kesempatan untuk boleh menerima tamu VIP, ngobrol dan sebagainya. Jadi di kegiatan yang lain belum tentu kurang lebih gitu. Lagi mungkin di organisasi belum tentu seperti kita bisa Ya, mengenal betul. dengan rektor, Ya. bisa mengenal dengan Betul. pimpinan. Karena kita punya tanda kutip punya privilege sendiri ya, Ya, bukan betul. berarti orang lain nggak bisa Ya. ya. Maksudnya secara formal kita sudah diberi jalan untuk bisa melakukan itu. Yang lain juga bisa, tapi effortnya pasti berbeda. Mungkin ini lebih ke momen-momen berkesan seringkali Ya. menjadi sumber motivasi gitu ya Pak. Ya. Dan apa sih saran dari Bapak yang ingin Bapak berikan kepada kita semua Ya. yang saat ini aktif di protokoler Ya. agar mereka bisa menciptakan momen berkesan mereka sendiri gitu Pak? Momen saya cuma bilang teman gini, tidak cuma di protokoler ya, tapi ini ada yang sudah masuk protokoler, ya fokus. Tapi bukan berarti fokus itu terhadap satu hal saja. Sekali lagi, Anda ikuti protokoler, ikuti semua kegiatannya, karena di situ Anda akan banyak, pada saat ada fokus di protokoler, pasti akan banyak dapatnya, tidak cuma satu. Tidak akan terasanya pada saat ini, rasanya nanti ada di kehidupan selanjutnya. Saya merasakan sendiri bagaimana
eh, saat itu memang terasa lelah, terasa capek, terasa menyita waktu, tapi nanti di kehidupan nyata mungkin teman-teman belum bisa membayangkan kalau belum mengalami. Kalau saya karena udah mengalami, saya bisa membayangkan. Oh ya, saya bisa melakukan ini karena saya dulu di kampus saya melakukan ini. Saya dulu di kampus mengerjakan ini. Di dunia kerja itu bisa sangat bermanfaat, ya, pengalaman itu. Agak susah menjelaskan secara teknis, ya. Tapi intinya gini, saat ini kalau bicara tentang buku, tentang kertas putih, Anda itu sedang mempersiapkan buku yang nanti. Nah, Anda saat ini sedang mempersiapkan kerangka, ya. Anda sedang berada kerangka. Jalan Anda itu mau kemana? Walaupun Anda belum menyebut visinya, ya, tapi dengan Anda ikut kegiatan salah satunya protokoler, itu Anda akan punya kerangka hidup, Anda punya pagar hidup, Anda punya visi hidup. Jadi pada saat nanti benar-benar di dunia kerja, sekali lagi pengalaman saya pribadi, ya, pada saat dunia kerja banyak hal-hal yang mungkin orang yang ikut kegiatan, nggak ikut organisasi, itu akan terkaget-kaget. Ternyata gini ya, ternyata ya. Dunia nyata memang luar biasa. Ya. Di dunia nyata tidak hitam putih. Kalau di kampus, di kegiatan masih hitam putih. Dunia nyata itu abu-abu. Dunia nyata yang hitam jadi putih, yang putih jadi hitam. Sekali lagi, kalau teman-teman di protokoler yang ingin saya bilang, lihat sesuatu sebagai sebuah sistem. Lihat sesuatu sebagai gambaran besar. Pada saat Anda, contoh kecil, misalnya kegiatan wisuda, yang Anda lihat, tadi saya cerita tentang pengalaman masa lalu, ya Anda lihat pada saat Anda menjadi tugasnya di penerima tamu, Anda melihat gambaran besarnya bahwa ini wisuda ini seperti ini. Saya tugasnya penerima tamu, tapi saya akan lihat di sebelah sana, ya, tanpa saya berkomunikasi, tapi dengan melihat saja saya udah tahu sebelah sana ada masalah, karena saya melihat gambaran besar. Tapi kalau saya hanya fokus, saya hanya menerima tamu, lihat di sana ada masalah apa, karena kita tidak lihat gambaran besarnya, kita tidak akan tahu ada masalah. Itu contoh sederhana seperti itu. Wah, luar biasa, sangat inspiratif sekali ya. Mungkin ini Pak, yang terakhir mungkin lebih pengen, kan kita sedang ada open recruitment gitu Ya. untuk angkatan 33. Apakah ada pesan dari Bapak yang bisa meyakinkan gitu? Kenapa sih harus bergabung dengan protokoler gitu? Semua kegiatan sama bagus ya. Semua kegiatan sama baik. Tapi tidak semua kegiatan baik, tidak semua kegiatan bagus. Protokoler kegiatan yang bagus, protokoler kegiatan yang baik. Ya, saya sudah membuktikan itu. Silahkan teman-teman masuk protokoler. Banyak hal luar biasa yang Anda akan dapatkan di situ. Baik Bapak, luar biasa. Tadi penyampaian dari Bapak sangat inspiratif sekali dan banyak ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari pengalaman-pengalaman Bapak selama berada di protokoler. Ya. Mungkin ada closing statement dari Bapak sebelum ditutup? Jangan merasa kurang ya. Jangan merasa kurang. Karena apa? Kita sudah punya banyak kelebihan yang mungkin kita sendiri belum tahu, belum memahami kelebihan kita. Karena kita tidak tahu atau belum mencoba atau belum men-challenge kita sendiri. Jadi tadi statementnya apa? Jangan merasa kurang. Tapi sebaliknya, kita jangan merasa sudah cukup. Karena apa? Karena kita sebenarnya belum cukup. Masih banyak hal yang sebetulnya kekurangan kita, ya, yang kesalahan kita yang dilakukan, sehingga kalau kita merasa cukup, selesai. Ya. Jadi kuat saya, ya, kalian harus merasa kurang dan harus merasa cukup.
Baik, wah luar biasa sekali Bapak. Jadi terbawa suasana ya dengan tadi yang dibicarakan oleh Bapak. Ya. Mungkin dari saya mohon Ya. maaf bila ada kekurangan Sama-sama. ataupun eh, selama saya ada bahasa-bahasa yang kurang berkenan di Bapak. Enggak, sudah Saya bagus mohon kok. maaf. Mungkin sekian dari Silarasa volume pertama, silaturahmi bersama alumni. Volume pertama, semoga di volume kedua kita bisa ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi. Ya. Dan mungkin kita akan ada momen bersama alumni, mungkin ya kita Baik. kumpul-kumpul bersama alumni di lain kesempatan dengan dari angkatan pertama mungkin sampai angkatan 30 mungkin ya Ya. Pak, kita bisa kumpul-kumpul bersama gitu. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.